Tutorial kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan radio button pada aplikasi Java NID. Radio button hampir mirip dengan checkbox, digunakan untuk mencatat opsi pilihan bernilai true dan false. Radio button adalah widget yang umumnya digunakan bersama dengan radio group untuk membuat menu opsi pilihan yang bersifat mutual eksklusif. Artinya pengguna hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu dari sekian banyak opsi. Jika kita menggunakan checkbox, kita bisa memilih 3 opsi sekaligus. Jika menggunakan radio button dan radio group, pengguna hanya dapat memilih salah satu saja. Jika radio button tidak berada di dalam radio group, saat pengguna mengklik salah satu opsi pada radio button tersebut akan bernilai true akan tetapi tidak bisa menjadi false kembali. Perlu kalian ingat, tag radio button harus berada di dalam tag radio group dan jangan lupa untuk menambahkan atribut Android orientation untuk menentukan jenis orientasi, vertikal atau horizontal. Baik, masuk ke tutorial pertama dan buat project baru Android dengan nama basic tutorial _radio button. Dan mulai membuat beberapa tag konten di layout activity main.xml. Pertama kita masukkan elemen layout margin pada linear layout senilai 8 dp. Selanjutnya mengganti tinggi layout pada text view menjadi wrap content. Pada bagian elemen teksnya kita ganti dengan sebuah pertanyaan. Bahasa pemrograman apa yang kalian suka? Lalu berikan elemen text size dengan nilai 18 sp dan elemen text style tentukan pada bold. Selanjutnya karena radio button harus selalu berada di dalam radio group, jadi kita buat dulu tag konten radio group dengan ID opsi dan lebar layoutnya tentukan pada match parent juga tinggi layoutnya tentukan dengan wrap content. Berikan juga elemen margin top sebesar 8 dp. Jangan lupa berikan juga elemen orientasi layout pada orientasi vertikal. Setelah selesai membuat tag konten radio group, kita masukkan tag konten radio button di dalam tag radio group. Di sini kita buat contoh dengan membuat tag konten radio button sebanyak 3 buah. Pertama buat radio button dengan ID Java. Tentukan lebar layoutnya pada match parent dan tinggi layoutnya pada wrap content. Masukkan elemen teks yang berisi kata Java. Selanjutnya kita salin kode radio button Java tadi dan tempelkan di bawahnya. Kemudian kita ganti ID-nya menjadi Kotlin dan pada teksnya menjadi Kotlin. Salin dan tempelkan lagi di bawahnya dan ganti ID-nya menjadi CPP dan teksnya menjadi C++. Jangan lupa untuk menutup tag konten radio group setelahnya. Selesai untuk layout antar mukanya. Berikutnya kita buka main activity.java dan mulai memasukkan kode perintahnya. Kita mulai pindahkan kursor ke bawah kelas activity dan mulai dengan membuat variabel radio group dengan nama option. Private radio group option. Ketikkan kata tos untuk memanggil import fungsi tos ke activity. Lalu hapus lagi kata tosnya. Karena kita memakai Java NID jadi tidak semua yang kita ketikkan akan langsung teridentifikasi sistem. Kadang kita harus memanggilnya sendiri fungsi tersebut. Lanjutkan dengan menginisialisasi radio group option.
Selanjutnya kita berikan fungsi listener pada radio group option. Di sini kita berikan listener dengan fungsi check-changed listener untuk menginisialisai apakah radio button tersebut diklik atau tidaknya. Apakah itu true atau false. Option.set on check-change listener. New radio group.on check-change listener. Add override public void on check-change radio group in ID. Pada kondisi option mendapatkan input menurut ID radio button, maka option akan melaksanakan perintah yang diberikan. Bentuk perintahnya seperti ini. Kita memakai fungsi switch untuk ID. Dalam kasus ID Java, maka akan dimunculkan pesan teks Java oleh fungsi toast. Begitu juga pada kasus dengan ID Kotlin, maka akan dimunculkan pesan teks Kotlin oleh toast. Juga pada ID CPP, akan muncul pesan teks C++. Selesai kode contoh pertama proyek radio group dan radio button. Apabila kita jalankan kompilernya, hasilnya akan seperti gambar di samping. Ini hasil aplikasi dari contoh pertama. Pada saat kita klik radio button Java, akan muncul pesan teks sederhana. Baik, kita beralih ke contoh yang kedua penerapan radio group dan radio button di Java NID. Kita kembali ke layout activity main.xml. Pada layout ini kita akan membuat 3 buah radio button sebagai jawaban pilihan ganda dan menambahkan sebuah tombol untuk mengecek hasil dari jawaban yang pengguna pilih. Pertama kita akan merubah layout activity mainnya. Di sini kita akan merubah pertanyaan pada text view menjadi, siapakah Presiden pertama Indonesia? Lalu pada radio buttonnya kita rubah pada ID dan teks jawabannya. Pertama pada ID Java kita ganti menjadi Soekarno. Dan pada teks jawabannya kita ganti dengan Soekarno. Radio button kedua kita rubah ID Kotlinnya menjadi Soeharto dan teks jawabannya menjadi Soeharto. Pada radio button ketiga kita ubah ID dan teks jawabannya menjadi Habibie. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah tombol untuk mengecek hasil dari jawaban dengan tag content button. Button ini kita beri ID jawab. Tentukan lebar dan tinggi layoutnya pada wrap content. Biar posisi tombol ini berada di paling bawah layar. Kita gunakan elemen layout align parent bottom pada kondisi true dot dan pada teksnya kita beri kata jawab. Dikarenakan kita menggunakan elemen layout align parent bottom, maka kita akan merubah linear layoutnya menjadi relative layout. Begitupun penutupnya ganti juga menjadi relative layout. Baik, selesai merubah layout activity main. Kita beralih lagi ke main activity.java untuk merubah bentuk perintahnya. Baik.
Pertama kita akan menghapus dulu semua perintah yang sudah ada untuk contoh pertama tadi. Setelah dihapus, kita ganti kodenya. Seperti biasa kita buat dulu variabel untuk button dan radio buttonnya. Setelah selesai, lanjutkan menginisialisasi button dan radio buttonnya. Selanjutnya kita terapkan fungsi onClick listener pada button jawab. Pada onClick view, kita masukkan perintah untuk membuka kelas turunan jawaban Anda. Langkah selanjutnya kita buat kelas turunan dengan nama jawaban Anda. Seperti biasa untuk contoh, kita gunakan widget toast dan fungsi perintah if dan else. Silahkan ikuti videonya. Setelah semua selesai, kita jalankan kembali compilernya dan install aplikasinya dan hasilnya akan seperti gambar di samping. Sekian basic tutorial kali ini. Sampai jumpa di video basic tutorial berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.